Baik Sobat Koper, ini saya tutup dulu. Kemudian seperti tadi, saya mau pindahkan dulu program untuk pembacaan tanggalnya ini. Ini saya blok. Ya, ini saya blok. Kemudian saya cut ya. Oke, kemudian saya buat void baru. Void baca tanggal. Kenapa saya buat void seperti ini? Supaya nanti pada saat kita akan pergunakan di proses menampilkan di komponen LED matrixnya, itu tinggal kita panggil saja prosedurnya ya. Oke, sudah saya paste di sini. Iya. Baik. Nah, untuk baca tanggal dan baca jam sudah selesai. Saya simpan. Nah, sekarang kita fokus ke proses menampilkannya di komponen LED matrix yang kita punya. Nah, untuk menampilkan data di LED matrix, kita harus menginstal terlebih dahulu dua library ya. Yang pertama, karena saya menggunakan versi LED matrix 7219, maka Sobat Koper silakan ke menu Include Library, Manage Libraries. Nah, di sini nanti ada dua library yang harus kita install terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah library untuk LED matrixnya sendiri, kemudian nanti ada lagi satu library namanya MD Parola. Nah, dua library itu nanti yang akan kita coba install dulu. Nah, di sini pertama langsung saja diketikkan versi library sesuai dengan LED matrixnya. Yang pertama adalah library MD_max. Sobat Koper tinggal ketik saja MD_max seperti ini. Nah, nanti di sini ada library namanya MD_max72XX. Oke. Nah, ini Sobat Koper tinggal pilih versi terbaru saja. Versi terbaru pada saat pembuatan video ini adalah 3.3.0. Oke. Nah, kemudian kalau sudah silakan diinstal. Kalau saya kebetulan sudah install. Kemudian yang kedua, library namanya MD_parola. Nah, ini berhubungan erat ya, dua library ini. Ini juga diinstal. Versi terbaru pada saat pembuatan video ini adalah 356. Nah, silakan Sobat Koper juga install library ini. Nah, kalau sudah, ini bisa di close. Nah, sekarang kita fokus ke programnya. Pertama, ke bagian atas, include library-nya. Nah, kita include library untuk LED matrixnya ya. 7219. Nah, pertama, karena ini menggunakan pin SPI ya, serial peripheral interface, maka kita include dulu library yang pertama itu adalah library SPI. Nah, kalau library SPI ini itu biasanya di Arduino IDE-nya sudah tersedia ya. Jadi tidak perlu lagi kita include atau kita install dari library manager tadi. Nah, berikutnya include MD_max72xx.h. Oke. Ini library untuk tipe LED matrixnya ya. Kemudian yang berikutnya include ini yang tadi MD_parola.h. Nah, tiga library ini yang nantinya akan kita pergunakan untuk mengakses komponen LED matrix 7219 yang kita punya ini. Langkah berikutnya, setelah library-nya kita masukkan, kita tentukan tipe LED matrix yang kita punya ya. Ini memang namanya LED matrix 7219, ternyata itu juga nanti ada tipenya lagi ya. Secara umum itu ada dua, ada namanya FC16HW, ada lagi yang generik HW. Nah, kalau yang saya gunakan ini, itu adalah tipe yang FC16HW. Nah, cara mendefinisikannya gini, coba kursornya fokuskan aja di atas void setup ya, biar lebih mudah didapatkan di atas void setup. Nah, di sini inisialisasi versi LED matrixnya atau tipenya ya, lebih kepada tipe LED matrixnya. Nah, caranya define, saya gunakan define karena dia konstanta saja, bukan variabel untuk berubah-ubah. Misalkan hardware, ini variabel ya, ini bebas, tipe.
hardware tipe MD underscore max 72XX itu menggunakan tipe, awas ya, titik 2-nya 2 kali, FC 16 underscore HW. Nah, ini kebetulan yang saya gunakan. Nah, nanti kalau Sobat Cover menggunakan yang lain, biasanya yang lain tuh ini. Ini saya kasih uncomment di sini ya. Siapa tahu nanti menggunakan versi yang berbeda. Itu biasanya yang kedua itu adalah generic HW. Generic HW. Nah, ini versi yang lain nih. Atau tipe yang lain. Nah, kebetulan yang saya gunakan itu yang FC16HW. Nah, kalau sudah, berikutnya penentuan pinnya. Nah, seperti yang terlihat tadi di skema elektronik ya, atau rangkaian yang saya tunjukkan di gambar tadi, bahwa pin datanya itu tertancap di pin D5, kemudian pin CS-nya itu di pin D6, kemudian pin CLK itu di pin D7. Nah, ini kita definisikan penentuan pin serialnya. Penentuan pin serialnya. Oke, yang pertama define data pin. Ini variabel aja ya. Data pin karena datanya tadi di D5, D5 itu pin outnya nilainya 14. Nah, Sobat Kopa bisa lihat pin outnya di node MCU ya. Kemudian berikutnya define CS pin itu di pin D6. Di pin D6 itu pin outnya nilainya 12. Oke, saya definisikan di sini. Ini pin D5. Ini pin D6. Oke, berikutnya define CLK pin. Itu di pin D7. D7 itu pin outnya 13 ya, GPIO-nya. Lihat GPIO-nya. Nilai terakhirnya berapa? GPIO 13 berarti pin itu nilainya 13. Oke. Nah, satu lagi yang harus didefinisikan itu adalah, nah ini penting nih Sobat Koper, jangan sampai ini salah. Karena kalau salah nanti tulisannya bisa terpotong. Di sini saya menggunakan LED matrix 7219 dengan terdiri dari 4 LED matrix 8x8. 8x8 itu artinya titik-titiknya itu satu komponen ini ada 8 ya. 8 baris, 8 kolom. Oke. Nah, ini ada 4. Nah, ini kita harus definisikan juga nih. Kalau enggak nanti tulisannya bisa terpotong. Define max underscore devices. Ini saya kasih aja nama seperti itu yang umum ya. Supaya nanti kalau Sobat Koper nanti melihat tutorial yang lain, ya kurang lebih sama prosesnya. Oke, max devices misalkan ini karena terdiri dari 4, maka di sini saya tuliskan 4. Ini adalah jumlah LED matrix 8x8 di 7219 yang digunakan. Oke. Karena terdiri dari 4, maka di sini max device-nya adalah 4. Baik Sobat Koper, kalau sudah, berikutnya kita akan buat objek untuk displaynya ya. Nah, buat objek atau nama pengganti dari displaynya. Display dalam hal ini adalah LED matrix-nya. LED matrix 7219. Nah, caranya begini. Nah, ini kita pakai library MD Parola tadi. MD Parola misalkan namanya apa? Nah, ini bebas saja my display misalkan. My display sama dengan MD underscore Parola dalam kurung. Nah, ini hati-hati nih. Parameternya sesuai dengan variabel yang kita punya ini. Yang pertama hardware tipenya dulu. Hardware tipe tadi variabelnya itu namanya hardware underscore tipe. Ini saya copy aja biar nggak salah. Masukin, paste. Oke. Koma. Yang kedua itu adalah variabel data pinnya. Nih. Copy. Paste di sini. Koma. Berikutnya variabel CLK-nya. Copy, paste di sini. Oke. Kemudian koma. Berikutnya ada CS pin. Copy, paste di sini. Berikutnya
jumlah device-nya, koma, berarti max devices. Ini saya copy, ini biar nggak salah ketik ya, karena kalau salah pengetikan variabelnya nanti hasilnya juga tidak akan sesuai, pasti error. Baik, sudah ya. Jadi ini kita sudah punya objek my display. Jadi setiap nanti kita akan menampilkan tulisan di sini, maka yang kita panggil adalah my display, termasuk membersihkan tulisan dan lain-lain. Selanjutnya, sekarang ke void setup. Nah, sekarang ke void setup, tepatnya di bawah serial begin. Nah, di sini kita harus aktifkan displaynya dulu. Nah, tadi kita punya variabel my display ya. My display, kita start dulu dia. Dot begin. Dengan begini, LED matrixnya sudah aktif nih. Ya, LED matrixnya sudah aktif. Kemudian kita atur beberapa setup untuk LED matrixnya ya. Nah, setupnya itu beberapa gini. Tapi ini coba kita buat satu dulu ya, satu dulu. My display dot set intensity. Nah, set intensity ini fungsinya apa? Fungsinya itu nanti kan di sini munculnya tulisan dengan cara lampunya menyala ya. Nah, lampu-lampu itu nanti ada tingkat kecerahannya. Nah, itulah set intensity-nya. Nah, set intensity ini Sobat Koper itu antara 0 sampai dengan 15. Jadi nanti di dalam kurung ini kalau ingin tingkat kecerahan yang paling rendah itu nilainya 0. Kalau mau nanti lampunya terlalu terang gitu ya supaya tulisannya itu terang, itu bisa kasih maksimal 15. Jadi nilainya itu antara 0 sampai dengan 15. Nah, di sini coba saya gunakan yang paling rendah saja 0 ya. Saya gunakan 0 saja. Oke. Nah, kalau sudah, nah nanti untuk yang lain bisa kita atur. Nah, kemudian pada saat pertama kali jalan ini kita clear dulu. My display dot display clear. Display clear. Oke. Ya, saya rasa untuk setupnya 2 dulu ya. Nanti coba kita buat setup yang lain atau pengaturan yang lain untuk displaynya disesuaikan dengan fungsi atau proses yang akan kita lakukan dalam menampilkan teksnya. Misalkan untuk teks running text gitu ya, untuk teks berjalan, itu nanti caranya beda lagi. Oke, sementara kita coba akan menampilkan data jam dulu ya. Data jam sampai bisa muncul jam dan menitnya. Baik, selanjutnya Sobat Koper, langsung kita ke void baca jam ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi kan jamnya ini baru kita tampilkan di serial monitor ya. Nah, sudah berhasil. Nah, di sini tadi ada perintah serial print learn jam sekarang. Nah, sekarang coba kita buat di sini di void baca jam ya. Tampilkan jam di LED matrixnya. Nah, ini cara nampilkannya sebenarnya sederhana sekali. Nah, caranya gini. Pertama, tentukan perataannya dulu. Perataan tulisan. Nah, rata tulisan ini, Sobat Koper, untuk menampilkan di LED matrix itu bisa rata kiri, rata kanan, atau rata tengah. Gitu ya, rata kiri, kanan, atau tengah. Nah, kita tentukan dulu. Caranya gini. My display, variabel my display-nya ya, dot set text alignment. Awas, jangan sampai salah ketik, dalam kurung. Nah, kalau misalkan kita ingin menampilkan rata kiri, maka di sini ketik aja PA underscore left. Kalau ingin rata kanan, PA underscore right. Nah, saya sukanya biasanya rata tengah, PA underscore center. Ya, jadi pilihannya itu bisa PA left atau PA right atau PA center. Oke, kita pilih yang center aja ya. Nah, berikutnya cara menampilkannya. Nah, ini dulu. Karena tadi seperti yang saya sampaikan, ini sebenarnya terbatas karakternya ya. Jadi kalau untuk menampilkan jam, menit, detik, nah coba kita lihat dulu deh. Apakah dia terpotong apa enggak gitu ya. Kita tadi punya variabel jam sekarang. Nah, jam sekarang ini itu sesuai jam yang tampil tadi di serial monitor lengkap ya. Jam, menit, dan detik. Nah, coba langsung kita tampilkan variabel jam sekarang ini ya. Kita tampilkan di sini. Nah, caranya gimana? Variabel my display dot print. Jadi simpel sekali. Dalam kurung yang mau ditampilkan apa? Nah, variabel jam sekarang.
Saya copy, saya paste di sini. Sudah. Sekedar seperti itu saja Sobat Koper. Ya, jadi simple sekali. Nah, sekarang ini kan masih ada di void baca jam. Nah, void baca jam ini untuk bisa dijalankan itu harus masuk ke dalam void loop. Oke? Nah, dibaca jam ini kita copy. Prosedurnya kita copy. Nah, kemudian kita letakkan di dalam void loop-nya. Oke, paste. Nah, dengan cara begini berarti nanti di void loop yang diproses adalah prosedur baca jam. Begitu juga nanti kalau ingin menampilkan tanggal ya berarti yang dipanggil adalah prosedur baca tanggal. Nah, nanti coba kita akan buat secara bergantian ya. Bergantian antara baca jam dan baca tanggal. Oke, untuk sementara fokus ke baca jam dulu. Nah, di dalam baca jam ini itu sudah ada menampilkan data di LED matrix-nya seperti ini. Oke, nah sekarang ini kita simpan. Coba kita upload sekarang. Nanti kita lihat hasilnya di LED matrix. Baik Sobat Koper, ini sudah berhasil upload. Nah, coba kita tunggu. Nah, ini sudah tampil ya. Oke, baik Sobat Koper, tadi saya ganti kabel sebelumnya ya. Karena tadi ternyata ada masalah dengan kabel saya. Nah, ini saya ganti tapi rangkaiannya tetap sama. Nah, ini Sobat Koper sudah tampil, sudah terlihat. Mudah-mudahan bisa dilihat ya di videonya. Nah, cuman ini kayaknya kurang terang ya. Nah, ini coba kita naikkan intensitas cahaya untuk lampunya. Ini takutnya tidak terlihat dengan jelas. Nah, untuk membuat lebih terang lagi, itu kita bisa atur yang di void setup ya. Nah, di void setup itu set intensity-nya. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan tadi, coba kita kasih 5 saja di sini. Kita kasih 5, coba kita upload ulang supaya nanti lebih terang ya hasilnya. Ini sebenarnya sudah tampil. Oke, ini coba kita upload dulu. Kita lihat nanti tingkat kecerahannya pasti akan bertambah. Karena ini kalah dengan sorotan lampu ya. Jadinya tidak terlalu terlihat jelas. Nah, makanya kita naikkan intensity-nya menjadi 5. Pokoknya maksimal 15 ya. Maksimal 15. Baik Sobat Koper, ini sudah berhasil diupload. Nah, oke, nah ini sudah tampil ya. Baik, ini sudah terlihat, sudah tampil. Namun, nah seperti yang saya sampaikan tadi, karena kita tampilkan semua di sini ada jamnya ya. Sekarang jam 15 lewat 36 menit. Nah, detiknya ini terpotong jadinya. Detiknya terpotong. Ini sebenarnya detiknya ini real time ya. Ini sudah berjalan bertambah terus gitu ya. Kemudian ketika sudah sampai 60 maka menitnya akan bertambah. Nah, cuma karena terpotong karena keterbatasan dari LED matrix-nya ini sendiri. Ya, jumlah karakter yang bisa ditampilkan. Nah, sekarang coba kita ambil hanya jam dan menitnya saja ya. Kita ambil jam dan menitnya saja. Oke. Sekarang coba kita ambil jam dan menitnya saja. Kita lihat di void baca jam. Nah, kita ambil jam sekarangnya itu detiknya tidak usah. Berarti kita ambil sampai menit saja ya di sini. Ini kita buang. Ini kita buang. Oke. Kita simpan. Kita upload lagi. Ya, jadi cukup jam sekarangnya itu, jam yang ditampilkan adalah jam dan menitnya saja. Nah, nanti untuk melihat perubahan detiknya, nanti coba kita buat dengan cara yang lain ya. Oke, kita tunggu sejenak. Baik Sobat Koper, ini sudah selesai upload. Nah, sekarang kita tunggu sejenak. Nah, sekarang yang tampil cuman jam dan menitnya saja ya. Detiknya sudah nggak ada. Nah, ini tampilannya jauh lebih baik. Nah, dengan jam dan menit saja itu tampilannya sudah seperti ini ya, hampir penuh. Karena memang keterbatasan dari LED matrix 7219-nya ya menampilkan karakternya. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah ketika sudah tampil jam dan menitnya, bagaimana kita tahu bahwa ini lagi berproses nih? Ya, bagaimana kita tahu ini lagi berproses? Ini coba kita tunggu sejenak ya. Ini 15.38. Nah, coba kita tunggu sejenak sampai dia berubah jadi 15.39. Nah, dengan perubahan itu nanti berarti benar bahwa ini sebenarnya berjalan ya. Cuman tidak terlihat karena detiknya itu tidak ada yang berubah-ubah secara real time. Nah, coba kita tunggu sejenak dulu. Ini sambil menunggu, coba kita lihat di serial monitor ya. Nah, ini sekarang 15.38. Nah, di sini juga menitnya, detiknya tidak tampil. Nah, sekarang 39 ya, ini berubah. 15.39 di serial monitor juga 15.39. Artinya apa? Ini sebenarnya berjalan. Cuman karena detiknya tidak tampil seolah-olah diam. Oke? Nah, sekarang bagaimana caranya supaya terlihat real time?
betul-betul seperti jam pada umumnya. Nah, kita bisa mainkan titik 2 yang di tengah ya. Coba kita buat beranimasi Sobat Koper. Jadi titik 2 di tengah ini kita buat kedap-kedip. Nah, kalau Sobat Koper sering lihat jam-jam misalkan jam masjid gitu ya. Di jam masjid itu kan karakter yang ditampilkan cuma menit dan jamnya biasanya. Ya, kalau dia agak lebar jam, menit, detik. Tapi kalau misalnya kecil, maka yang ditampilkan itu jam dan menitnya. Nah, supaya terlihat berproses, itu titik duanya yang kita mainkan. Kita buat kedap-kedip. Nah, bagaimana caranya? Oke, perhatikan. Pertama, coba ke atas dulu. Di atasnya void setup. Saya mau buat sebuah variabel sederhana di sini. Nah, saya kasih nama gini, string. Misalkan titik 2 itu saya kasih nama dot. Dot ya. Dot sama dengan ini string kosong. Jadi petik 2 spasi petik 2. Nah, string kosong. Oke ya. Nah, string kosong ini Sobat Koper, ini bisa kita mainkan. Artinya apa? Nanti kita buat dia hilang, kosong gitu ya. Kemudian muncul lagi. Hilang, muncul lagi. Nah, cara ngakalinya begini. String dot, kita sediakan spasi di sini. String spasi. Ini sebenarnya ada tulisannya. Maaf, bukan. Ada karakternya. Yaitu karakter kosong gitu ya. Atau karakter spasi, bukan kosong. Kalau kosong ya seperti ini. Ini namanya karakter kosong. Atau stringnya kosong. Tapi kalau ketika ada diberikan spasi seperti ini namanya karakter spasi. Oke. Spasi itu masuk karakter. Nah, dibuat spasi seperti ini. Nah, kemudian di void baca jamnya ke bawah. Nah, di sini sebelum menampilkan di jam sekarang, sebelum ditampung di jam sekarang, ini kita uji dulu. Nah, kita uji di sini. Jika variabel dotnya itu sekarang ini isinya adalah spasi, maka dotnya itu diganti menjadi titik 2. Gitu ya, diganti menjadi titik 2. Oke. Nah, saya buat begini deh, biar gampang dibacanya. Nah, tetapi jika tidak, artinya dia sedang titik 2 nih. Kalau dia titik 2, maka dotnya kembalikan menjadi spasi. Nah, gini. Ini namanya uji dotnya ya. Uji dot. Apakah spasi kosong atau spasi atau titik 2. Nah, artinya apa Sobat Koper? Kalau misalkan variabel dot itu isinya spasi diganti menjadi titik 2. Tapi jika tidak, berarti dia sedang titik 2, maka jadikan dia spasi seperti ini. Jadi nanti tulisan atau karakter titik 2 ini nanti akan ada muncul gitu ya. Kemudian hilang lagi, muncul lagi, hilang lagi. Nah, kemudian ini baru variabelnya. Nah, sekarang kita ubahlah di sini. Nah, di sini tadi kan masih tanda titik 2 nih. Nah, ini saya buang, saya ganti variabel dot ini. Saya copy, saya paste di sini. Nah, seperti ini kurang lebih. Oke? Jadi nanti variabel dot ini akan berubah-ubah menyesuaikan dengan isinya yang diperoleh dari pengujian ini. Jadi kalau sekarang isinya itu adalah spasi, maka dia akan berubah menjadi titik 2. Kalau sekarang isinya titik 2, maka diubah menjadi spasi. Spasi ini artinya tidak tampil apa-apa nanti di sini. Oke ya? Nah, kemudian nanti akan digabungkan dengan string jam dan menit yang ada di sini. Oke, apakah benar hasilnya seperti itu? Nah, sekarang coba kita simpan ya. Ini logika sederhana saja. Ini saya bikin-bikin sendiri saja ya. Kalau Sobat Koper mungkin nyari tutorial ini di internet, bukan di channel Coding Perangkat, mungkin teknik ini tidak akan Sobat Koper temukan ya. Karena ini saya buat sendiri. Nah, sekarang coba kita upload saja. Kita lihat hasilnya. Baik Sobat Koper, ini sudah berhasil diupload. Nah, kita tunggu sejenak. Kita lihat hasilnya ya. Nah, ini ya. Jadi terlihat jam, titik 2, menit. Nah, ini sudah kedap-kedip. Ini menunjukkan nanti bahwa oh ini jamnya sedang berjalan. Gitu ya. Nah, ini terlihat kalau lagi titik 2 jadikan kosong, kalau kosong jadikan titik 2. Nah, itu tekniknya saja ya, itu trik saja dari saya untuk membuat jam ini seperti hidup. Jadi tidak diam seperti tadi, tiba-tiba berubah saja menitnya gitu ya. Tapi dengan ada titik 2 seperti ini yang berubah-ubah, kadang muncul, kadang tidak, maka ini menunjukkan bahwa jamnya itu sedang berjalan.
Baik Sobat Koper, untuk jam saya kira sudah selesai ya untuk menampilkan jamnya. Nah sekarang coba kita tampilkan untuk tanggalnya. Nah untuk menampilkan tanggal, sementara ini jamnya ini saya hilangkan dulu. Ya, kenapa seperti itu? Karena untuk menampilkan tanggal ini sedikit berbeda karena kan formatnya panjang. Tidak mungkin tampil sekaligus di dalam LED matrixnya. Jadi nanti coba kita buat khusus untuk tanggal, kita buat dalam bentuk running text atau teks berjalan. Nah, gitu ya, dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Oke, jadi untuk jamnya ini saya coba skip dulu, kita buang dulu yang di void loop. Nah, di void loopnya ini coba kita buang dulu prosedur baca jamnya. Nanti kita ganti dengan baca tanggal gitu ya, dalam bentuk running text. Kemudian nanti terakhir akan kita gabungkan. Jadi nanti dia akan muncul bergantian setelah setelah jam, kemudian muncul tanggal, kemudian setelah itu jam lagi, tanggal lagi dan seterusnya. Nah, sebelum menampilkan running text dalam bentuk tanggal ini, saya ingin menunjukkan dulu bagaimana menampilkan sebuah teks berjalan terlebih dahulu ya. Nah, nanti teksnya bebas saja dulu, mungkin ucapan selamat datang gitu ya. Karena prinsip menampilkan teks berjalan ini, Sobat Kobar, itu bukan sekedar hanya mengganti variabel yang mau ditampilkan apa. Misalkan tadi kita punya tanggal sekarang gitu ya. Dibaca tanggal ini kan kita punya variabel tanggal sekarang nih. Jadi kalau dilihat berarti tinggal diganti saja. Variabel tanggal sekarang ini langsung ditampilkan di teks berjalan. Nah, tidak semudah itu, ya. Nah, oleh karena itu, coba kita buat dulu sebuah running text atau teks berjalan di dalam LED matrix kita. Tulisannya misalkan ucapan selamat datang. Nah, nanti setelah berhasil, baru kita ganti ucapan selamat datang itu dengan baca tanggal. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang coba ke void loop. Kita buat sebuah running text. Nah, seperti ini ya. Running text. Nah, caranya gimana? Gampang sekali, langsung gini. If my display dot display animate. Display animate. My display ini adalah variabel kita ya. Kemudian display animate. Oke, kemudian begin end. Nah, yang pertama yang mau ditampilkan apa? My display dot display text dalam kurung. Nah, yang mau ditampilkan misalkan ucapan selamat datang. Gitu ya. Nanti ucapan selamat datang ini nah ya nanti akan kita ganti dengan tanggal yang kita baca nanti dari NTP-nya ya. Sementara ucapan selamat datang dulu. Koma. Atau kita tambah ya, selamat datang di channel Koper. Terserah teksnya nanti Sobat Koper mau ganti apa. Sekali lagi nanti teks ini akan kita ganti dengan tanggal. Yang penting kita paham dulu prinsipnya, bagaimana cara menampilkan atau membuat running text. Karena nanti Sobat Koper tidak serta-merta langsung kita ganti tulisan ini dengan variabel tanggal sekarang tadi ya. Kalau kita langsung ganti seperti itu, nah nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya. Ingat step by step. Berikutnya, parameter kedua, setelah teksnya adalah tulisannya ini perataannya ya, rata kiri, kanan, atau tengah. Nah, ini kita buat saja begini. My display dot get text alignment. Alignment. Oke, ini jangan sampai salah. Ini parameter kedua. Kemudian berikutnya my display dot get speed. Nah, get speed ini fungsinya Sobat Koper adalah seberapa cepat nanti teksnya itu berjalan. Ya, seberapa cepat teksnya berjalan. Itu get speed. Nah, kemudian berikutnya my display dot get pause. Nah, get pause ini artinya setelah satu kali berjalan, dia itu seperti ada berhenti sejenak. Ya, jadi setelah teksnya berjalan full, sudah tampil semua, nanti ada jeda waktu untuk berhenti sejenak, kemudian lanjut lagi. Nah, itu get pause tuh. Oke. Nah, kemudian, nah ini animasinya. Misalkan animasinya saya ingin bergerak ke kiri, berarti PA underscore scroll, kemudian underscore left. Ini bergerak ke kiri nih. Koma, sama. Sekali lagi, PA scroll underscore left.
Oke. Ini ya. Jadi begitu cara untuk membuat running text-nya. Jadi kalau di sini PA scroll left berarti nanti teksnya itu akan bergerak dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri gitu ya. Nah, kemudian kita lihat nanti hasilnya. Berikutnya, di bawahnya setiap kali selesai melakukan running text, maka kita reset my display dot display reset. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian saya rasa cukup. Nah, kita kasih jeda sedikit ya biar tidak terlalu ini. Kita kasih delay 100 di bawah. Ya, kita kasih delay 100. Jadi dia tidak langsung setelah selesai langsung jalan lagi running text-nya gitu ya. Oke, kita kasih delay 100 setelah if. Oke. Nah, coba kita tes ini ya. Coba kita tes apakah benar sudah bisa berjalan teksnya dengan menampilkan tulisan selamat datang di channel Copper. Nah, kalau ini sudah bisa tampil, nanti baru kita ganti dengan tanggal sistem ya yang dibaca dari NTP-nya. Nah, sekarang kita simpan, kita coba upload. Kita lihat hasilnya. Baik Sobat Copper, nah ini sudah berhasil diupload dan sudah terlihat ya. Ini sudah berjalan. Nah, selamat datang di channel Copper. Nah, gitu ya. Nah, ini kita sudah berhasil membuat running text-nya. Nah, sekarang tinggal kita ubah bagaimana kemudian tanggalnya itu yang ditampilkan sebagai teks berjalan. Jadi kita nanti akan mengganti tulisan selamat datang di channel Copper ini dengan tulisan tanggal. Gitu ya. Oke, nah caranya bagaimana? Perhatikan Sobat Copper, ini berarti kita tinggal pindahkan. Ya, ini saya pindahkan, ini saya blok. Kita cut. Nah, awas ya, void loop-nya sekarang kosong. Kita paste di bagian prosedur baca tanggal. Nah, tepatnya di mana? Letaknya setelah string serial println tanggal sekarang ini. Oke, kita paste di sini. Iya. Jadi running text-nya kita pindahkan ke bagian prosedur baca tanggal. Nah, kemudian ini delay-nya karena sudah ada 2 ya. Ini dibuang saja. Kita gunakan yang delay 100 saja. Oke, karena sesuai running text-nya. Nah, kemudian berarti tinggal mengganti tulisan selamat datang di channel Copper dengan tulisan tanggal yang dibaca dari NTP-nya. Nah, ingat tadi variabel tanggal itu penampungnya ada di tanggal sekarang, yang di sini ya. Nah, berarti apakah ini bisa langsung kita ganti di sini? Coba kita tes ya. Ini saya copy. Nah, berarti ini tulisan ini saya ganti stringnya, saya paste variabel tanggal sekarang di sini. Oke, sudah ya. Nah, kemudian coba kita upload. Kita lihat hasilnya. Nah, ternyata error Sobat Copper. Nah, kenapa error? Karena memang prinsipnya yang ditampilkan di dalam running text ini itu bukan sekedar string biasa. Jadi bukan variabel string seperti yang kita punya ini, string tanggal sekarang. Nah, terus apa? Yaitu string namanya karakter array. Ya. Jadi tulisan yang ada di sini sebenarnya pada dasarnya adalah karakter array. Jadi tipenya bukan string, tapi tipenya adalah karakter array. Nah, berarti sebelum tanggal sekarang ini ditampilkan di dalam running text kita, maka terlebih dahulu kita ubah dulu dari string menjadi karakter array. Oke? Nah, sekarang untuk karakter array-nya bagaimana? Nah, coba Sobat Copper langsung ke bagian atas, di atasnya void setup. Kita harus sediakan sebuah variabel dulu. Siapkan variabel untuk tanggal dalam bentuk karakter array namanya. Nah, caranya gini, karakter misalkan array TGL. Panjangnya saya kasih 12. Nah, kenapa 12? Nah, perhatikan Sobat Copper. Misal, saya ingin menampilkan tanggal 14 Juli, Jul tadi ya, karena bulannya tadi karakternya kita ambil 3, 2021. 14 Jul 2021. Nah, ini tinggal kita hitung nih. Karakternya ada berapa? Mulai angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 karakter. Ini totalnya 11 karakter, itu dihitung dengan spasinya ya. Nah, berarti kalau karakter yang mau ditampilkan itu 11, maka karakter array-nya itu ditambah 1.
Nah, karakter N-nya ditambah 1. Berarti 11 tambah 1 itulah 12. Jadi kalau Sobat Kobar ingin menampilkan 15, berarti 15 plus 1. Berarti di sini harus 16. Ya, prinsip sederhananya begitu. Itu kalau tanggalnya 2 digit. Nah, sekarang bagaimana kalau tanggalnya 1 digit? Misalkan 9. Nah, ini tentu akan jadi masalah nanti ya. Masalahnya apa? Karena ini tidak sesuai dengan panjang. Yang kita tentukan tadi 12 berarti harusnya 11 digit. Nah, kalau di sini misalkan 1 digit 9 Juli misalkan. 9 Juli 2021. Berarti kan cuman 10. Harusnya di sini panjang arraynya cuman 11. Nah, gitu ya. Nah, biasanya apa efeknya? Itu biasanya karakter terakhir itu adalah karakter yang aneh-aneh, yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara mempertahankan supaya panjangnya selalu 12 atau selalu 11 karakter yang ditampilkan? Maka nanti tanggalnya akan kita uji nih. Kalau tanggalnya di bawah 10, maka kita tambahkan angka 0 di depannya. Nah, ini tadi yang belum kita lakukan ya. Jadi nanti khusus untuk tanggal, kita akan uji kalau tanggalnya itu kurang dari 10, maka tambahkan angka 0 di depannya. Jadi selalu panjangnya 12. Oke. Nah, kalau sudah, coba kembali ke bagian void baca tanggal. Nah, jadi sebelum kita tampilkan di selamat datang di channel Koper ini, maka terlebih dahulu di sini ubah tipe string tanggal sekarang menjadi karakter array yang ditampung ke dalam variabel array TGL. Oke. Nah, caranya bagaimana? Simpel sekali. Variabel stringnya apa? Tanggal sekarang. Saya copy, saya paste di sini. Titik to car array. Dalam kurung. Mau ditampung di mana? Tadi kita punya variabel array TGL ya. Kita masukkan di sini array TGL, koma. Array TGL tadi panjangnya berapa? 12. Jadi harus sesuai nih. Variabel array-nya apa, panjangnya berapa, itu harus sesuai dengan variabel yang kita buat tadi di atasnya void setup ini. Oke. Baik. Nah, berikutnya berarti hasil dari konversi dari string menjadi karakter array itu ada di mana? Ada di dalam variabel array TGL. Oleh karena itu yang ditampilkan sekarang bukan lagi tanggal sekarang, tapi yang ditampilkan adalah array TGL. Ini saya copy, kita paste menggantikan tulisan selamat datang di channel Koper ini. Paste di sini. Oke? Nah, kalau sudah, terakhir tinggal panggil prosedur baca tanggal ini di dalam void loop-nya. Nah, kita paste di sini. Oke. Selesai ya. Kita simpan. Nah, kalau sudah, coba kita jalankan atau kita upload. Oh ya, sebelumnya coba kita uji dulu tanggalnya ya. Tadi tanggalnya dikatakan kalau misalkan dia itu kurang dari 10, maka tanggalnya tambahkan 0 di depannya. Nah, caranya bagaimana? Gampang sekali. Oke, pastikan posisi kursornya di bawah integer TGL ini ya. Integer TGL, PTM, panah, TM, MD. Nah, ini kan tanggalnya nih. Nah, di sini bisa kita buat untuk menambahkan karakter 0 di depannya. Nah, kalau sudah karakter 0 Sobat Koper berarti di sini bukan lagi tipenya integer nanti yang dipakai ya. Nah, di sini kita uji dulu. Caranya gini. Jika tanggalnya itu kurang dari 10, ini saya kasih keterangan cara menambahkan karakter 0 di depan tanggal kurang dari 10. Nah, gitu ya. Nah, maka di sini misalkan variabelnya berarti kita siapin string dulu di sini. String misalkan stgl. Nah, seperti ini. Maka kita buat begini, stgl sama dengan artinya string tanggal gitu ya. Itu kita buat tanggalnya ini kita kasih karakter 0 di depannya. Berarti buat seperti ini. Karakter 0 atau string 0 plus string dari
variabel tanggal yang ada di sini. Kita paste di sini. Nah, seperti ini. Itu kalau kurang dari 10. Nah, tapi kalau tidak, else, gitu ya. Berarti stgl-nya ya tetap saja berarti string dari variabel tanggalnya. Nah, kita paste di sini. Oke. Sudah ya? Nah, berikutnya berarti sekarang di dalam tanggal sekarangnya di sini tadi kan ada string tgl. Nah, ini kita ganti dengan variabel stgl ini. Nah, kita ganti dengan variabel stgl ini. Kita copy dan tidak perlu dikonversi menjadi string karena dia otomatis sudah string. Ya. Jadi di sini cukup stgl saja. Nah, udah. Itu cara untuk menambahkan karakter 0 di depan tanggal apabila tanggalnya itu kurang dari 10. Tujuannya apa? Supaya panjangnya selalu sama. Ya, karena tadi kita tentukan karakter array-nya itu panjangnya 12, artinya ada 11 digit yang akan ditampilkan. Oke? Nah, dengan begini berarti sudah aman nih harusnya. Oke, nah sekarang coba kita upload hasilnya. Kita lihat ya, nanti di LED matrix-nya. Tadi di void setup-nya, di void loop-nya sudah kita ubah menjadi baca tanggal. Oke, kita upload sekarang. Baik Sobat Kobar, ini sudah berhasil upload. Nah, kita tunggu sejenak. Apakah berhasil menampilkan? Nah, ini dia ya. 14 Juli 2021. Nah, itu ya. Jadi tanggalnya sudah bisa tampil dengan baik. Oke. Nah, ini sudah bentuknya running text. Nah, seperti ini 14 Juli 2021. Oke. Baik Sobat Kobar, sampai di tahap ini berarti jamnya sudah bisa tampil real time. Kemudian tanggalnya juga sudah bisa running text. Nah, sekarang bagaimana, ini langkah terakhir ya, bagaimana cara membuat itu tampilnya bergantian. Jadi pertama tampil jam dulu misalkan. Atau tanggal dulu juga boleh. Atau jam dulu juga boleh gitu ya. Misalnya jamnya tampil, setelah itu beberapa saat nanti berganti menjadi tanggal. Oke, nah sekarang ini harus pakai trik nih ya. Kita harus pakai trik. Nah, triknya bagaimana? Kalau saya mau tunjukkan dalam bentuk counter. Jadi untuk jam, coba nanti dalam hitungan misalkan dia akan counter itu sebanyak 20 kali. 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan hitungan 20 itu yang tampil adalah jam. Nah, nanti di hitungan ke-21 itu berganti menjadi tanggal running text. Ya, running text-nya pun sekali berjalan selesai ganti lagi menjadi jam. Nah, gitu ya, begitu seterusnya. Jamnya nanti pada saat tampil ya hitungannya sampai 20 kali. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 20. Setelah itu hitungan ke-21 berganti lagi menjadi running text untuk menampilkan tanggalnya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Perhatikan. Ini caranya coding perangkat nih. Ke void setup atasnya kita sediakan variabel counter. Sediakan variabel counter. Nah, variabel counter ini integer counter. Nah, dimulai dari 0. Oke? Sedangkan variabel counternya dulu. Jadi counternya nanti ini yang menentukan nih. Jadi untuk jam kita buat hitungannya 20 ya, hitungannya 20 misalkan. Baik. Variabelnya sudah siap, integer counter dimulai dari 0. Kemudian berikutnya kita juga harus menentukan terlebih dahulu yang mana yang mau ditampilkan pertama kali. Apakah jam dulu atau tanggal dulu? Nah, coba kita sepakati dulu bahwa yang tampil pertama kali adalah jam, ya. Nah, berarti selain variabel counter, coba saya buat lagi variabel di sini. Sediakan variabel untuk menentukan posisi atau apa dulu ya? Jam atau tanggal yang tampil. Nah, artinya kita memilih dulu yang mau ditampilkan pertama kali, jam atau tanggal. Ya. Nah, misal di sini saya kasih variabel string namanya posisi aja. Ya, variabelnya posisi. Variabel posisi itu sekarang misalnya posisi awal itu adalah jam. Nah, dengan begini berarti yang tampil pertama kali adalah jam. Ya. Jadi nanti kalau misalnya ingin kita tampilkan tanggal, berarti nanti posisinya kita ubah menjadi tanggal. Oke, ada dua variabel ya, integer counter dan string posisi.
Jadi integer counter ini nanti untuk menentukan, misalnya jamnya kita counter sampai 20 kali hitungan, baru kemudian berganti ke tanggal. Nah, kalau tanggal, nanti running text-nya selesai satu kali, dia langsung pindah ke jam. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang posisi awalnya itu adalah dia nanti akan tampil jam dulu. Nah, sekarang berikutnya coba ke void loop. Nah, ini berarti baca tanggal ini kita buang. Kita uji dulu. Uji posisi yang ditampilkan apa? Posisi yang ditampilkan apa? Jika posisinya itu sama dengan jam, awas, maka jalankan prosedur baca jam. Gitu ya, baca jam yang kita punya di bawah. Yang di sini. Itu kalau posisinya adalah jam. Nah, kemudian else, atau saya buat di sini else if. Boleh else if seperti ini ya. Sama dengan tanggal misalkan. Maka jalankan prosedur baca tanggal. Awas ya. Data kita cuma ada dua, jam dan tanggal yang mau ditampilkan. Jam dan tanggal. Jadi posisi awalnya itu jam, kalau posisinya jam maka dia akan menjalankan prosedur baca jam. Berarti yang tampil nanti adalah jamnya. Tapi jika posisinya adalah tanggal, maka yang dijalankan adalah baca tanggalnya. Berarti running text ini akan berjalan. Oke ya. Oke, itu di void loop-nya. Nah, sekarang bagaimana cara merubah antara posisi jam dan tanggal ini? Ya, posisi jam dan tanggal ini. Atau nanti coba kita tes dulu lah yang ini, ya. Tadi kan kita tentukan bahwa posisi pertama itu adalah jam. Berarti harusnya ketika ini saya upload, yang tampil nanti di sini adalah bukan running text lagi, tapi jamnya. Benarkah seperti itu? Coba kita upload ya. Karena di sini sudah kita uji di void loop-nya bahwa jika posisinya adalah jam, maka dia baca jam. Nah, kita tes dulu. Baik Sobat Kobar, sudah berhasil diupload. Coba kita tunggu sejenak. Apakah dia akan menampilkan jamnya? Nah, benar ya. Ini sudah tampil jamnya nih. Berarti pengujian posisi jamnya benar. Ya. Karena tadi kita tentukan di awal bahwa posisinya ada di posisi jam. Jadi pada saat diproses di void loop-nya, maka karena dia posisinya jam, maka yang ditampilkan adalah baca jam. Oke. Nah, namun proses ini akan tampil jam terus nih. Ya, akan tampil jam terus. Kenapa? Karena tidak ada proses untuk merubah dari jam ke tanggal. Makanya dia akan jalan jam terus. Nah, sekarang kita buat, ingat tadi counternya sampai 20 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan hitungan ke 20, maka posisi jamnya akan berubah menjadi tanggal. Berarti kita lakukan itu di prosedur baca jam. Oke, ke bawah. Kita ke bawah, sini. Nah, di sini setiap selesai menampilkan jam di sini ya, di dot matrixnya, sebelum delay 1 detik. Nah, di sini kita counternya kita tambah 1. Counter plus plus. Ini artinya counternya bertambah 1. Jadi kan awalnya counternya 0 ya. Counternya 0. Kemudian setiap sekali menampilkan, maka counternya ditambah 1. Tambah 1, tambah 1, tambah 1, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian di sini kita uji. Jika counternya itu sudah sama dengan 20. Oke. Sama dengan 20. Maka apa yang dilakukan? Nah, posisinya kita ubah. Variabel posisi ubah menjadi tanggal. Gitu ya. Karena kita maunya tadi hitungan ke-20. Jadi dari 0 counternya bertambah 1 sampai dengan hitungan ke-20, maka posisinya jangan lagi jam, tapi posisinya tanggal. Dan jangan lupa counternya mulai lagi dari 0. Kenapa? Karena nanti kita akan buat juga counter untuk running text-nya. Jangan running text terus. Dia harus kembali ke jam. Ya, gitu ya. Oke. Kemudian setelah dia counternya dinolkan, jangan lupa display-nya kita kosongkan. Nah, my display dot display clear. Kita bersihkan dia, gitu ya. Sebelum tampil tanggalnya kita bersihkan.
Oke. Nah, ini counternya sampai 20. Nah, supaya bisa kelihatan, coba kita tampilkan di serial monitor ya. Counternya ini sudah berapa? Nah, kita tampilkan di sini. Ini dilakukan boleh nggak juga nggak apa-apa ya. Ini untuk memastikan saja bahwa betul nggak di hitungan 20 dia berganti. Serial print learn counter. Oke, kita simpan. Kita upload. Baik Sobat Kobar, ini sudah berhasil upload. Kita tampilkan di serial monitor ya, biar kelihatan counternya. Nah, ini counternya yang tampil ya. 1, 2, 3, 4, nah 5. Ini sekarang masih jam nih. Kenapa? Nanti di hitungan ke-20 baru dia berganti running text. Ini 11, kita tunggu sejenak. Apakah nanti akan berganti running text di hitungan 20? Nah, ini dia ya. Jadi otomatis setelah di hitungan 20 otomatis berganti menjadi running text. Gampang ya? Gampang sekali. Oke, ini running text-nya jalan terus nih. Nah, sekarang dari running text bagaimana bisa berubah menjadi jam kembali ya. Dari tanggal running text ini bagaimana bisa kembali menjadi jam. Nah, caranya simpel sekali. Counternya kita batasi hanya satu kali proses saja. Jadi running text ini Sobat Koper, itu setiap selesai satu kali tahapan ini, itu sampai berakhir karakter terakhir ya, dibaca atau tampil karakter terakhir, itu hitungannya 1. Oke, jadi sambil berjalan begini, ini belum selesai. Nanti setelah ini berakhir di sini, di ujung, maka itu hitungannya 1. Berarti cukup counternya kita buat 1 saja ya. Artinya 1 kali proses saja. Nah, sekarang setelah 1 kali proses itu dia akan kembali ke jam. Oke, gimana caranya? Kita tutup. Sekarang fokusnya ke baca tanggal ya, fokus ke sini. Nah, di bagian running text-nya ya, di bagian running text-nya. Oke, tepatnya di bawah my display reset ini ya. Ini di enter. Nah, di sini tadi kan counternya di nol kan ya, setelah berpindah ke prosedur baca tanggal atau posisi tanggal, maka counternya tadi dinolkan. Nah, di sini tinggal kita tambah lagi counter plus plus ya. Jadi caranya sama seperti tadi. Counternya bertambah 1. Nah, counternya bertambah 1. Nah, kemudian kita uji. Jika counternya lebih dari 1, nah, boleh lebih dari 1 atau sama dengan 2 juga boleh. Nah, paling enak lebih dari 1 aja. Artinya cukup counternya itu 1 kali aja. Setelah 1 kali dia mau pindah ke counter yang kedua, maka langsung kita ubah. Nah, jika counternya lebih dari 1, maka ubah posisinya kembali menjadi jam. Nah, kemudian jangan lupa counternya dinolkan. Berikutnya displaynya kita bersihkan. My display dot display clear. Nah, jadi sama caranya kayak tadi ya. Cuma kalau yang jam tadi kan hitungannya 20. Nah, kalau yang ini hitungannya 2. Atau di sini kalau nggak mau bingung, ini bisa diganti juga nih, sama dengan 2 misalkan. Boleh. Artinya ketika dia di hitungan 2 gitu ya, dia akan berganti ke jam. Ketika dia di hitungan kedua, maka dia akan berganti ke jam. Nah, kembali ke jam lagi, hitungan 20 ganti ke tanggal. Begitu seterusnya. Ya, begitu cara mengakali supaya bisa berganti-ganti dari jam, tanggal, tanggal, jam. Oke, ini coba kita simpan, coba kita upload. Baik Sobat Kobar, ini sudah berhasil upload. Nah, coba kita lihat di serial monitor ya. Nah, oke, ini jamnya sudah berjalan, counternya masih di angka 5. Oke, nah ini masih berjalan ya, karena tadi nanti berubah ke tanggal itu atau running text-nya itu di hitungan 20. Nah, ini sebentar lagi coba kita lihat. Oke, 18, 19. Nah, dia berganti menjadi running text. Nah, nanti setelah running text selesai, maka dia akan kembali menampilkan jam. Nah, ini tunggu selesai dulu. Oke, tampil jam lagi. Nah, gitu ya. Sederhana sekali. Jadi beginilah akan terus-menerus berjalan, Sobat Koper. Menampilkan jam, kemudian setelah itu di hitungan 20 akan menampilkan tanggal kembali. Nah ini berganti lagi. Jadi running text-nya ini setelah selesai itu hitungannya setelah karakter terakhir tampil ya. Tertutup.
Oke, kemudian berganti kembali menjadi jam. Bagaimana? Sangat mudah untuk diikuti. Baik Sobat Koper, demikian video tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi Sobat Koper yang request video ini, mudah-mudahan sudah mengobati rasa penasarannya. Mungkin mau dipakai untuk mengerjakan tugas atau yang lain. Mohon maaf sebelumnya, ini agak terlambat saya upload karena memang menunggu komponennya siap dulu gitu ya. Ini kebetulan baru ada, oleh karena itu baru bisa dibuat video tutorialnya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman. Share sebanyak-banyaknya di media sosial kalian. Siapa tahu di luar sana ada teman-teman yang lain yang sedang membutuhkan tutorial seperti ini. Mudah-mudahan untuk bisa membantu tugas mereka, pekerjaan sekolah, atau mungkin skripsinya bagi yang kuliah. Ya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa dukung terus channel Kodim Perangkat dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kodim Perangkat. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video menarik berikutnya. Salam koper, Kodim Perangkat, semua bisa dikoding. Wassalam.